Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Pramitasuri dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sejarah akuntansi, pengertian akuntansi, manfaat akuntansi, pemakai akuntansi, dan juga kualitas informasi akuntansi. Yang pertama yaitu sejarah akuntansi. Perkembangan akuntansi bermula dari Luca Pacioli pada tahun 1494. Ia merupakan seorang ahli matematika yang juga mengarang buku berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Dalam salah satu bab yang berjudul Tractatus de Comptis et Scriptoris, ia mengenalkan dan juga mengajarkan sistem pembukuan berpasangan yang disebut sistem kontinental. Sistem ini juga sudah digunakan untuk mencatat upah pada zaman Babilonia. Sistem kontinental merupakan pencatatan semua transaksi ke dalam dua bagian, yaitu debit dan kredit. Pada pertengahan abad ke-18 terjadi revolusi industri di Inggris yang menyebabkan penyebaran akuntansi semakin luas hingga sampai ke benua Amerika, khususnya Amerika Serikat, sehingga lahirlah sistem Anglo-Saxon. Kemudian pengertian akuntansi. Akuntansi berasal dari bahasa Inggris yaitu account, yang artinya memperhitungkan atau mempertanggungjawabkan dari pengelolaan kepada pemilik perusahaan atas dasar kepercayaan untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Akuntansi merupakan sistem pencatatan, mengklasifikasi, mengolah serta menyajikan data serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan. Kemudian manfaat akuntansi diantaranya: 1. Informasi akuntansi dapat menjadi pengendali perusahaan. Yang kedua, pertanggungjawaban entitas kepada para investor, krediator, dan pemerintah. Yang ketiga, memberikan kondisi gambaran perusahaan dari suatu periode ke periode berikutnya. Kemudian pemakai akuntansi. Tujuan utama dari akuntansi yaitu memberikan informasi data ekonomi perusahaan melalui laporan keuangan kepada pihak-pihak yang memerlukan. Pihak-pihak yang memerlukannya diantara lain: yang pertama, pihak internal, yaitu pihak yang menyelenggarakan usaha seperti rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Yang kedua, pihak eksternal, pemakai eksternal. Pemakai ekstern atau dari luar perusahaan diantaranya krediator, memerlukan informasi akuntansi untuk mengevaluasi tingkat resiko pemberian kredit dan peminjaman uang. Yang kedua, investor, digunakan untuk mengetahui status keuangan dan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Yang ketiga, pemasok, digunakan untuk mengetahui apakah jumlah uang yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Yang keempat, pelanggan, digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan, terutama jika memiliki perjanjian jangka panjang dengan perusahaan. Yang kelima, ekonomi, praktisi, dan analis, digunakan untuk menentukan kebijakan inflasi. Kemudian pemerintah digunakan untuk menetapkan kebijakan pajak, menetapkan kebijakan ekonomi makro dan mikro. Kemudian penilaian kualitas informasi akuntansi. Informasi akuntansi yang berkualitas harus memenuhi syarat-syarat antara lain: 1. Relevan, 2. Dapat diuji, yang ketiga netral, yang keempat lengkap, yang kelima daya banding.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.